Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 1 akan membahas bagaimana cara menulis tenses bahasa Inggris yang baik. Yang pertama saya akan membahas latar belakang, identifikasi masalah, dan tujuan. Latar belakang bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Dengan menguasai bahasa Inggris dengan baik, maka kita akan dapat berkomunikasi dengan bahasa-bahasa lain di dunia ini. Di samping itu, kita pun akan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita demi kemajuan bangsa dan negara kita. Karena kita dapat membaca literatur bahasa Inggris, mendengarkan siaran-siaran radio luar negeri, serta menonton film-film ilmu pengetahuan yang lainnya. Dengan demikian, pada akhirnya, kita dapat menguasai pengetahuan-pengetahuan di segala bidang. Setiap bahasa tentunya mempunyai kaidah-kaidah atau sering kita sebut dengan istilah tata bahasanya masing-masing. Begitupun dengan bahasa Inggris. Banyak sekali kaidah-kaidah yang harus diperhatikan dalam penggunaannya, terutama dalam bidang writingnya. Oleh karena itu, penulisan mencoba menyajikan 4 kaidah dari sekian banyak kaidah bahasa Inggris. Selain itu, memenuhi tugas kuliah juga bertujuan semoga tulisan sesingkat ini dapat menambah wawasan kita tentang bahasa Inggris. Keempat kaidah yang kami maksud adalah present perfect tense, present perfect continuous tense, direct and indirect speak. Profession yang membahasnya akan dipaparkan pada bab selanjutnya. Identifikasi masalah. Dalam tulisan ini kami simpulkan beberapa yang akan kami bahas, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan past perfect tense, rumus serta bagaimana contohnya. Yang kedua, bagaimana pengertian present perfect continuous tense, seperti apa rumusannya, pembagiannya, serta contohnya. Yang ketiga, apa direct and indirect speak, kalimat langsung dan tidak langsung itu. Yang keempat, profession. Tujuannya, dari identifikasi masalah di atas, maka penulisan tentunya bertujuan untuk menjelaskan atau memaparkan poin-poin tersebut sesuai dengan pengetahuan yang kami peroleh, baik dari buku sumber maupun dari guru-guru kami. Semoga semuanya memberikan manfaat bagi kita. Bila ada kesalahan tulisan atau kata-kata di dalam makalah ini, penulisan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Ranipati Nasrani, saya akan menjelaskan materi future tense. Future tense atau simple future digunakan untuk menyatakan peristiwa yang akan terjadi. Future tense adalah tentang nanti. Sesuatu arti katanya future yaitu masa depan. Karena itu dalam future tense penggunaan kata will, shall yang artinya akan pastilah mendominasi. Pegang ini kuat-kuat. Setiap future pasti pakai will atau shall, artinya akan. Namun, ada juga yang namanya past future tense, nanti. Karena past, maka will dan shall-nya pakai past juga, yaitu will. Nanti kita pelajari lebih dalam di past future tense. Oh ya, sesudah will atau shall atau would, pastilah diikuti bentuk satu, baik itu kata kerja atau kata kerja bantu. Rumus future tense, kalimat positif, subjek ditambah will ditambah verb 1. Kalimat negatif, subjek ditambah will ditambah not ditambah verb 1. Kalimat tanya, will ditambah subjek ditambah verb 1. Contoh kalimat positif dalam future tense. I will study, you will swim, they will visit Tokyo. Contoh kalimat negatifnya, I will not study, I will not swim, they will not visit Tokyo. Contoh kalimat tanya, will you study, will you swim, will they visit Tokyo. Sekian penjelasan dari saya. Present Progressive Continuous. Present Progressive Tenses atau lebih dikenal dengan Present Continuous Tenses biasanya digunakan untuk menjelaskan suatu peristiwa yang sedang berlangsung. Rumusnya yaitu untuk kalimat positif, subjek ditambah to be ditambah kata kerja bentuk pertama dan akhiri dengan ing dan ditambah dengan objek. Sedangkan untuk kalimat negatifnya yaitu subjek ditambah
to be ditambah not, ditambah kata kerja bentuk pertama dan diakhiri dengan kata ing dan ditambah dengan objek. Sedangkan untuk kalimat tanya yaitu to be ditambah subjek, ditambah kata kerja bentuk pertama dan diakhiri dengan ing dan ditambah dengan objek. Contoh untuk kalimat positif yaitu they are playing basketball right now. Mereka sedang bermain bola basket sekarang ini juga. Sedangkan untuk kalimat negatifnya itu I am not smoking. Saya tidak merokok. Untuk kalimat tanyanya are you eating my chocolate? Apakah kamu makan coklat saya? Selamat pagi, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai past continuous tenses. Past continuous tenses biasanya digunakan untuk menyatakan suatu kalimat atau peristiwa yang terjadi, tetapi bukan peristiwa yang terjadi sekarang, melainkan peristiwa yang terjadi dulu atau peristiwa yang menyatakan suatu peristiwa lampau, masa lampau. Untuk past continuous tenses, contohnya untuk example yang positif yaitu the were lying in the classroom when I came. Itu untuk example yang positif. Sedangkan untuk example atau contoh yang negatif itu Joko was not sleeping, yaitu ditambah kata not dalam tengah-tengah kalimat. Sedangkan untuk contoh example yang kalimat tanya untuk past continuous tenses yaitu were you waiting, yaitu menanyakan. Jadi sekian dari materi saya akan selamat pagi. Selamat siang, perkenalkan nama saya Susanti, saya dari Prodi PGSDB. Saya akan menjelaskan tentang present perfect tenses. Present perfect tenses adalah kombinasi gramatikal dari present tenses dan present tenses dan perfect aspect yang digunakan untuk mengekspresikan peristiwa masa lalu yang memiliki konsekuensi masa kini. Istilah ini digunakan terutama dalam konteks tata bahasa Inggris untuk merujuk pada bentuk seperti saya telah selesai. Untuk yang kedua saya akan menjelaskan yaitu past perfect continuous. Past perfect continuous tenses dalam pembelajaran bahasa Inggris grammar digunakan untuk menyatakan hal atau peristiwa yang sesuatu yang telah dan sedang terjadi di masa lampau. Contohnya 1. They had been playing football. Contoh kedua, they had not been playing football. Terus yang ketiga, had they been playing football. Sekian dari saya, terima kasih. Contohnya, she has gone. Contoh kedua, she has not gone. Contoh yang ketiga, has she gone.